Santoso Lina. Tubuh miring 62 derajat. Itu pukulan hook kanan. Frekuensi napas 13 kali per menit. Tingkat konsumsi energi 67%. Ini kesempatannya. 2-1. KO lagi di ronde pertama. Santoso Lina masuk klub tinju, cuma 1 tahun, catatan 37 menang, 0 kalah. Legenda tak terkalahkan di arena tinju bawah tanah. Lina, kamu sudah selevel ini, bisa masuk liga profesional. Liga profesional terlalu banyak aturan, banyak batasan, pembagian rendah, tak menguntungkan. Di sini paling efisien, 28.000, cukup untuk laboratorium biru bertahan 13 hari lagi, dana untuk laboratorium, itulah tujuan utama saya. Ada apa? Nona Santoso? Ini adalah laporan tes DNA antara Anda dan Santoso Antonio. Hari ini, aku mewakili kelompok Santoso, datang untuk menjemput Putri Sulung pulang. Apa ini Santoso Antonio, orang kaya kota utara itu? Kelompok Santoso asetnya kuat, arus kas stabil, ayah menyukai anak yang berkemampuan, kekurangan dana fase 3 laboratorium, 8,2 juta, benar jalan terbaik. Ayo pergi. Kamu dengar belum? Putri Sulung yang baru datang. Dibawa keluar dari kamp tinju bawah tanah. Seorang gadis kecil, sehari-hari bergaul di tempat seperti itu. Ini terlalu tak menjaga diri. Tunggu dia kembali. Harus mengajarinya tata krama kelompok Santoso. Martabat kelompok Santoso tak boleh rusak karena dia. Ayah jangan marah sampai sakit. Kakak terpisah di luar, mungkin juga untuk mencari nafkah, makanya ke tempat seperti itu. Sekarang banyak orang memperhatikan kelompok Santoso. Yang lain tak usah dibicarakan. Besok adalah pengumuman hasil ujian masuk universitas. Dengan prestasi akademiknya, kalau ini diumumkan, muka tua saya ini mau taruh di mana? Bagaimanapun juga, dia juga anak kita. Bertahun-tahun sendiri di luar. Tak tahu sudah makan banyak kesulitan. Ya ayah, kakak sendiri tak mudah, belajar tak bagus juga bisa dimaklumi. Lagi pula, bagaimana kalau nilai kakak cukup bagus? Bapak, Putri Sulung sudah kembali. Ayah adalah pengendali, ibu adalah variabel emosi, sedangkan dia teh hijau kecil yang pura-pura baik. Tampaknya tak ingin saya kembali. Sekarang dana laboratorium ketat. Harus membuat Santoso Antonio menerima saya baru bisa mendapatkan uang. Dan untuk diterima olehnya, tak boleh menjadi cacat martabat kelompok Santoso. Hasil ujian masuk universitas akan diumumkan besok. Hentikan debat tak berguna. Integrasi ke keluarga adalah langkah pertama. Ayah, aku sudah kembali. Lina, Ibu, sudah bertahun-tahun, kamu sudah banyak menderita di luar. Ibu tidak apa-apa, bisa pulang dan berkumpul dengan keluarga. Kesulitan yang dulu dialami sudah tidak berarti. Saudari Lina, keluarga kita akhirnya berkumpul. Kamu pasti saudari Sofia, sekarang bisa berkumpul dengan keluarga, dan ada saudari yang menemani. Bagus sekali. Si gadis licik, kamu sebaiknya tidak berbuat hal yang tidak baik. Kalau tidak, kamu akan mati dengan sangat buruk. Saudari tidak menyalahkan aku, sudah mengambil posisi kamu saja. Kehidupan saudari sebelumnya, kami sudah mendengar sedikit, pasti membuat orang khawatir. Sofia sejak kecil sudah paham. Dalam pendidikan, dia lebih lagi tidak pernah membuat aku khawatir. Kamu sudah pulang. Gaya hidup yang tidak baik itu, semua harus kamu ubah. Tidak usah bicara ini. Lina baru pulang, jangan membuat... Masih ada 27 jam, hasil akan diumumkan. Debat yang tidak berarti, hanya akan merusak kesan pertama. Ayah benar memberi pelajaran. Dulu harus menyeimbangkan, hidup dan belajar. Setiap hari kerja 3 pekerjaan, pasti terganggu. Setelah ini aku bisa, fokus total pada belajar. Belajar dari saudari. Sudah pulang. Setelah ini tidak perlu untuk mempertimbangkan penghidupan. Apa yang kamu butuhkan, kelompok Santoso akan mengatur untuk kamu. Ya Lina, setelah ini Sofia punya apa, kamu juga akan punya. Elena. Segera kamar putri besar, diatur kembali. Semua barang sesuai, yang terbaik. Ya, Nyonya. Lina, kamu bisa pulang, aku sudah sangat senang. Seorang wanita liar dari desa.
tapi cukup bisa berpura-pura. Tahu saudari pulang, aku sengaja mempersiapkan hadiah. Ini aku sejak kecil, memakai ajaib pelindung. Untuk saudari, harap juga melindungi saudari. Semuanya lancar. Otot deltoid kanan bergetar sedikit, menunjukkan tanda sebelum mengeluarkan tenaga. Nilai tekanan ujung jari telunjuk diperkirakan turun 40%. Ini adalah tanda pelepasan yang terlalu cepat. Dia ingin aku tidak bisa menerima, membuat kesan aku ceroboh dan bodoh. Si gadis licik. Ini kamu sendiri yang mencari. Kakak, kamu tidak suka aku, tapi kamu juga tidak boleh. Ini hadiah ulang tahun dari Mama. Sofia biasanya sangat menyayangi Liontin Giok ini. Lan, kalau kamu tidak suka, kembalikan saja ke adik. Kenapa harus dilempar? Cuma cara ini. Adik, maaf, aku tidak menangkapnya dengan baik. Ada apa? Secara logika, dia seharusnya berdebat dengan aku. Tapi tenang saja. Liontin Giok ini sangat penting bagi adik. Aku pasti akan mencari tukang terbaik untuk memperbaikinya. Sudahlah. Keluarga yang harmonis lebih penting dari segalanya. Papa benar, rumah yang harmonis semuanya berjalan lancar. Strategi mundur untuk maju memang efektif. Tapi menghadapi fitnah, aku tidak wajib tidak membalas. Kok kurang satu bagian? Mungkin jatuh di suatu tempat. Suruh pembantu mencari sebentar. Tidak apa-apa, Papa. Cepat ditemukan, aku juga bisa tenang. Aneh, permukaan patahan masih baru. Sudut jatuh diperkirakan jatuh vertikal. Serpihan seharusnya di sisi adik. Kenapa tidak ada? Papa, sudut CCTV ini seharusnya bisa merekam. Bisa diambil rekaman? Santoso Andre, cek rekaman CCTV. Tidak perlu repot. Ya. Papa, benar-benar tidak perlu. Cuma serpihan kecil. Barang yang begitu penting pasti harus ditemukan. Tunggu. Ini. Aku tidak bermaksud. Maaf, Mama Papa. Aku hanya khawatir kakak pulang, kalian tidak suka aku. Maaf kakak, aku tahu aku salah. Cukup. Kelompok Santoso tidak pernah memperlakukanmu buruk. Meskipun Lan pulang, kamu tetap putri kedua kelompok Santoso. Perang dalam keluarga kalau tersiar juga tidak takut dipermalukan. Lan. Ini gelang pusaka kelompok Santoso. Hari ini sebagai sedikit kompensasi. Terima kasih, Mama. Masih bilang tidak pilih kasih. Gelang giok pusaka satu-satunya kelompok Santoso langsung diberikan ke dia. Tidak apa-apa. Papa benar. Keluarga harus harmonis. Salah harus dihukum. Ke rumah Abu untuk bersujud, makan malam tidak perlu. Baru pulang sudah membuat keluarga tidak senang. Kalau menurut aku seharusnya dia tidak dibawa pulang. Bagaimana kamu bicara dengan saudara kamu? Saudara? Aku tidak punya saudara seperti itu. Berusaha memancing emosi aku dengan kata-kata, tapi cara ini terlalu rendah. Tidak pulang semalaman, masih berani kepada kakakmu? Setidak sopan ini? Ayah, aku semalam memang mengikuti proyek eksperimen tertutup Profesor Reyes Juan. Tidak mungkin karena menyambutnya sampai menunda eksperimen. Pupil mata membesar karena mabuk ringan. Serpihan glitter di kerah dan bahu sesuai dengan dekorasi khusus klub malam. Lagi pula Profesor Reyes Juan sudah terbang ke London sore kemarin. Apakah itu Profesor Reyes Juan yang fokus pada terapi saraf? Aku juga fans Profesor Reyes. Tak kira adik ternyata murid Profesor Reyes. Hebat sekali. Bagus kalau kamu tahu. Tapi aku dengar Profesor Reyes sore kemarin sudah terbang ke London. Kamu bohong, kamu gadis kampung. Bagaimana bisa tahu? Aku hanya dengar di London ada penghargaan prestasi seumur hidup yang khusus diadakan untuk Profesor Reyes. Waktunya adalah semalam. Jadi, Kamu diam. Bocah nakal, kamu mau memukul orang? Aku biasanya mengajar kamu seperti ini. Hal penghargaan prestasi seumur hidup aku juga sudah dengar. Aku tanya kamu sekali lagi, kamu semalam akhirnya kemana? Benar-benar di laboratorium. Profesor Reyes memang pergi duluan, tapi eksperimen belum selesai. Kalau kamu tidak percaya, telepon ke laboratorium untuk melihat aku ada atau tidak. Ayah, kenapa kamu selalu menyalahkan aku? Yang paling memalukan di keluarga kita bukan berdiri di sini? kenapa di badan adik masih ada glitter? Laboratorium semalam masih mengadakan acara perayaan. Di glitter ini ada tulisan juga. Bermain di klub malam sudah tidak apa-apa, masih berani berbohong. Mungkin itu tidak sengaja menempel. Santoso Miguel biasanya tidak pernah pergi ke tempat seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman.
Dari sini saja aku bisa mencium bau alkohol di tubuhnya. Kalian berdua saling membela. Aku memang tidak mau menjemputnya. Memang kenapa? Kenapa begitu heboh hanya karena dia pulang? Sebelum dia pulang, ayah tidak pernah menghukum kakak. Sudah jelas siapa yang merusak keharmonisan keluarga. Ternyata selama ini aku terlalu longgar terhadapmu. Mulai hari ini, selain sekolah, kau tidak boleh pergi kemana-mana. Ayah, aku memang tidak tumbuh besar bersama adik-adik. Wajar kalau mereka belum bisa menerima dalam waktu singkat. Hari ini adalah hari kepulanganku. Aku tidak ingin ayah marah dan membuat ibu khawatir. Kami akan rukun di masa depan. Aku akan berusaha menjadi sosok yang disukai adik-adik. Kelompok Santoso selalu tegas dalam memberi penghargaan dan hukuman. Mereka bersalah, pantas dihukum. Lan, kamu sudah melakukan yang terbaik. Santoso Andre, ambilkan kontrak laboratorium biru. Baik. Lan, kamu baru pulang. 51% saham pengendali laboratorium biru ini anggap saja sebagai hadiah penyambutan dari ayah untukmu. Sekaligus penghargaan atas penampilanmu hari ini. Kakak selalu menginginkan laboratorium ini. Kenapa diberikan kepadanya? Untuk apa dia memegangnya? Santoso Miguel, jangan bicara seperti itu kepada ayah. Bukan, Kak. Terima kasih, ayah. Aku akan mengelolanya dengan baik. Sudah. Besok hasil ujian masuk perguruan tinggi akan diumumkan. Di pesta perayaan kelulusan, aku akan memperkenalkan identitas Lan secara resmi. Kalian semua harus bersikap baik. Kebetulan lewat pesta besok, aku akan mengumumkan nilainya. Posisi penerus kelompok Santoso pasti akan kudapatkan. Lina, akhirnya kamu memberi kabar. Pihak pemasok alat terus mendesak untuk pembayaran. Jika tidak ada uang lagi, eksperimen tahap 3 harus dihentikan. Masalah uang sudah teratasi. Untuk periode ini, laboratorium biru akan diserahkan kepada kamu. Ada masalah apapun, hubungi saya kapanpun. Besok, masih ada pertempuran sulit yang harus dihadapi. Ibu, aku berpikir sepanjang malam. Kejadian kemarin, aku terlalu tidak tahu diri. Aku akan berusaha baik dalam berinteraksi dengan Sofia. Ayah tidak masih marah padaku kan? Bagaimana bisa? Kamu selalu hebat saat hasilnya diumumkan. Jika bisa mendapatkan hasil yang baik, ayahmu pasti senang. Pasti ada hadiah untukmu. Bapak Joao, ini adalah anak perempuan tertua yang baru pulang ke rumah. Lina, ini adalah dari kelompok angin panjang Bapak Joao. Halo, Bapak Joao. Sebelum datang sudah mendengar ayah bilang kamu memiliki pandangan yang unik. 10 tahun lalu teknologi biologi belum begitu populer saat itu. Kamu berani investasi besar-besaran, sehingga terbentuk kelompok angin panjang. Hari ini menjadi panutan industri. Bapak Santoso, anak perempuanmu ini lebih pandai bicara daripada kamu. Sofia, dengar kamu, ujian simulasi terakhir, lagi ranking 5 teratas di kota. Hari ini hasilnya diumumkan, juara tidak bisa dipastikan, tetapi universitas top. Pasti aman kan? Pesta Bapak Santoso ini katanya untuk sosialisasi, sebenarnya untuk merayakan prestasi kamu lebih awal. Hari ini hasilnya diumumkan. Hasil belum keluar, tidak bisa dikatakan. Selain itu perhatian ayah. Sekarang juga tidak fokus pada aku. Hari ini, Bapak Santoso mungkin merasa bersalah kan? Tetapi beberapa hal yang berasal dari dalam diri tidak mudah diubah. Lingkaran kita ini, kejujuran paling penting. Jangan satu orang yang buruk merusak seluruh kelompok. Bukankah begitu, Pedro? Dia kemarin sekali pulang, langsung mengganggu Sofia. Ayahku masih memihak dia. Dia menyebabkan Sofia tidak makan malam. Benar-benar membuat frustrasi. Ada hal seperti ini? Tunggu, Sofia. Lihat aku sebentar. Bagaimana aku membalas untuk kamu? lebih baik tidak usah. Tidak apa-apa, Sofia. Harus memberinya pelajaran. Hati-hati. Hati-hati. Tingkat penghindaran 100%, tetapi akan menabrak tamu di belakang. Solusi terbaik, mencegat semua. Hati-hati. Terima kasih Santoso Sofia. Gerakanmu cukup bagus. Ternyata di tengah pria-pria seperti itu, arena tinju bawah tanah tidak sia-sia kamu bergabung.
Tetapi Santoso Lina, kamu ingat ini adalah kota utara, perjamuan lingkaran top. Bukan wanita liar seperti kamu yang penuh bau tanah, tempat untuk berbuat kasar. Meskipun cantik, di dalam hati kamu tetap orang kasar. Reyes Pedro, jangan bicara seperti itu. Saudari dia, dulu juga untuk hidup. Hidup, itu adalah kegiatan kelas rendah. Ayah juga sudah bingung. Membawa orang seperti ini bukannya mempermalukan kelompok Santoso? Kelompok Reyes adalah partner penting ayah. Konflik langsung akan mengurangi penilaian ayah terhadap saya. Menggunakan kesenjangan informasi untuk serangan tepat, membuatnya berpihak adalah jalan terbaik. Reyes Pedro, daripada memperhatikan latar belakang saya, lebih baik perhatikan hidupmu sendiri. Apa yang kamu katakan? Kamu berani menyumpah aku? Kamu pikir ini di kampungmu? Di kampung kumuhmu itu? Bagian tanganmu di antara jempol dan telunjuk akan berkedut tanpa sadar setiap 30 detik. Sekali kedutan, apakah akhir-akhir ini sering merasa dada sesak dan kepala pusing, terutama setelah minum alkohol? Ini bukan karena kamu tidak kuat minum, melainkan karena stenosis aorta bawaan. Saat kamu melempar gelas tadi, kamu terlalu kasar sudah memicu gejala awal gagal jantung akut. Santoso Lina Reyes Pedro baru saja melakukan pemeriksaan kesehatan lengkap 6 bulan lalu. Dokter bilang tubuhnya sangat sehat. Benar kamu pikir di desa belajar sedikit trik dokter kampungan bisa pura-pura jadi ahli di sini? Sungguh memalukan. Hampir tertipu oleh kamu. Santoso Lina, trik licikmu seperti ini justru membuatku semakin tidak menghargaimu. Kamu. Sekali lagi saya ingatkan olahraga berat dan emosi yang bergejolak semua bisa memicu gangguan irama jantung. Setelah kamu berbicara tadi, wajahmu mulai menunjukkan warna di kedua sisi. Tetapi Reyes Pedro sejak masuk ruang pesta sampai sekarang belum minum alkohol, sangat mungkin gejala awal iskemia miokard. Emosi dan gerakan meningkat drastis. Waktu untuk aritmia jantung akut Menjadi 3, 2, 1. Pusing dan dada sesak adalah gejala normal. Sekarang kamu perlu menjaga napasmu tetap stabil. Astaga, apa yang terjadi padanya? Ini. Tadi Santoso Lina terus berdebat dengan Reyes Pedro dan menyumpah Reyes Pedro sakit. Semua orang di sekitar mendengar hasilnya Reyes Pedro tidak tahan dan jatuh. Santoso Lina, apa yang sebenarnya terjadi? Bapak tidak perlu khawatir Reyes Pedro mengalami iskemia miokard, makanya pingsan. Iskemia miokard. Lalu tunggu apa lagi? Cepat bawa ke rumah sakit. Tidak. Jangan menggerakkan dia. Orang non-profesional dalam proses transportasi mudah menyebabkan cedera kedua. Saya rasa kamu memang sengaja, karena tadi Reyes Pedro mengomentari kamu akan membunuhnya. Kalau ada masalah, kamu bisa bertanggung jawab. Meskipun apa yang kamu katakan benar, tetapi sekarang apa yang kamu lakukan? Dokter. Siapa yang menghubungi dokter? Aku. Siapa yang baru saja menempatkan pasien dalam posisi tidur? Dia tadi seperti orang gila, menghalangi semua orang, tidak membiarkan kami menyelamatkan Reyes Pedro. Jika Reyes Pedro mengalami sesuatu, semua karena dia. Dokter dan kotak P3. Kamu membunuh Reyes Pedro. Kondisi pasien sudah stabil. Berkat Nona ini melakukan tindakan pada pasien, langkah perlindungan yang paling tepat, tidak memindahkan tanpa izin dan mendapat perawatan tepat waktu. Namun, tidak boleh berteriak-teriak mengganggu istirahat pasien. Santoso Lina, bagaimana kamu bisa memikirkan? Sudah menghubungi 120 sebelumnya? Dulu saat saya hidup sendiri, tidak punya banyak uang untuk berobat, jadi belajar sendiri sedikit. Hari ini saat saya datang,
Lihat Reyes Pedro, wajahnya tidak baik. Tepatnya yang saya pelajari sebelumnya. Langsung menghubungi dokter. Lagi pula, ini adalah orang tua yang mengadakan pesta. Saya juga harap tidak ada kejadian tak terduga. Lihat dia begitu mahir dan bijaksana. Dulu saat hidup sendiri, pasti mengalami banyak kesulitan. Tenang, kamu sudah kembali ke kelompok Santoso. Kehidupan selanjutnya akan diurus oleh orang tua. Hari ini berkat Santoso Lina. Kalau tidak, saya tidak tahu bagaimana menghadapi Ibu Reyes Pedro. Sungguh hebat, Kak. Namun Reyes Pedro juga benar-benar sial. Dulu setiap kali ketemu selalu baik-baik. Kenapa kali ini di pesta jadi sakit? Siapa tahu. Mungkin ada orang yang melakukan trik. Kamu jangan bicara sinis di sana. Hari ini kalau bukan Santoso Lina, Reyes Pedro akan bagaimana? Masih belum jelas. Kalau kamu punya kemampuan kakakmu, setengahnya, saya sudah sangat bersyukur. Sehari-hari hanya main, tahu saja mempermalukan diri. Saya mempermalukan diri. Ayah, kamu jangan lupa, segera hasil ujian nasional diumumkan. Tunggu Santoso Lina membawa laporan nilai 1 digit keluar. Kamu akan tahu siapa yang benar-benar mempermalukan. Bapak Martinez Manuel dari Dinas Pendidikan dan beberapa Universitas top, kepala bagian penerimaan mahasiswa datang. Katanya datang untuk memberi selamat kelompok Santoso, melahirkan juara nasional ujian tahun ini. Mobil hampir sampai di pintu. Apa? Sofia tadi dia bilang kelompok Santoso punya juara nasional. Aku tidak salah dengar kan? Ibu, itu Lina. Juara nasional. Lina adalah juara. Aku dari awal bilang Lina yang paling hebat. Ada orang yang hanya tahu pura-pura. Kehebatan yang nyata harus dilihat dari hasil. Betul, hasil adalah kehebatan yang nyata. Betul. Terima kasih semuanya. Aku juga tidak menyangka bisa berprestasi begitu baik berkat bimbingan dan ketegasan Bapak selama ini. Aku bisa mencapai hasil hari ini. Usaha kamu, Bapak melihatnya. Hasil ini memang pantas kamu terima. Hahaha. Lina, kamu lihat kan? Kamu habis-habisan berusaha menyenangkan Bapak, menarik simpati orang. Apa gunanya? Di hadapan hasil yang mutlak, kamu tidak ada nilainya. Sofia. Antonio, kamu juga datang? Antonio, hahaha, ini kabar gembira. Begitu mendapat kabar, aku langsung datang. Kelompok Santoso punya juara nasional. Ini kabar gembira yang membanggakan keluarga. Sofia ini dari kecil sudah pintar dan tenang, membuat keluarga Santoso sangat bangga. Bapak Antonio, jangan begitu. Kalau Lina tumbuh besar di kelompok Santoso, mungkin lebih hebat daripada aku. Ini adalah sepupu yang baru ditemukan. Karena sekarang sudah pulang ke rumah, nanti belajar banyak dari Sofia. Dia pintar dan mampu banyak membimbing kamu. Ya, nanti ikut Sofia untuk belajar tambahan dengan baik. Pasti bisa mengikuti. Tenang saja, kakak, aku akan mengajarimu dengan semua kemampuan aku. Kakak begitu pintar, mungkin nanti nilainya lebih baik daripada aku. Mereka tenggelam dalam imajinasi mereka sendiri. Bahkan verifikasi paling dasar Tidak mau dilakukan. Bagus juga, biarkan kegembiraan ini berkembang sebentar lagi. Jatuhnya akan lebih sakit. Terima kasih untuk perhatian Bapak dan Sofia. Aku baru pulang ke rumah, benar-benar banyak yang perlu diasimilasi dan dipelajari, pasti tidak akan mengecewakan ayah. Sudahlah, dasar kamu seperti itu, kakakku capek mati juga tidak berguna. Bisa lancar menyelesaikan SMA saja sudah bagus. Sudahlah Miguel, kakakmu baru saja pulang ke rumah, nanti hari masih panjang, pelan-pelan saja. Ibu Teresa, kata-kata bukan begitu. Sofia begitu luar biasa. Nona Lina kalau tidak berusaha mengejar nanti jaraknya semakin besar. Dikatakan orang lain akan berpikir putri kelompok Santoso levelnya tidak rata. Adik ibu yang terlalu sayang banyak merusak anak saat harus keras. Harus keras ini juga untuk kebaikan dia. Lina meskipun adalah putri kandung aku, tapi dibanding Sofia memang jauh lebih buruk. Bapak Ibu Martinez Manuel datang. Cepat persilakan dia masuk. Pertunjukan bagus dimulai. Pertunjukan ini aku akan membuat semua orang mengingat. Mereka akan melihat dengan mata mereka sendiri kekuatan dan kecerdasan sejati. Selamat Bapak Santoso, Anda benar-benar berhasil mendidik putri Anda, menghasilkan seorang putri yang luar biasa. Haha. Halo, Kepala Martinez. Halo, para guru. Terima kasih atas pengakuan dari semua aku. Aku akan terus berusaha. Haha.
Boleh aku tahu berapa nilai aku secara spesifik? Tentu. 744. Sofia, nilaimu hampir sempurna. Sekarang beberapa orang harus tahu betapa jauh jarak mereka dengan jenius sejati, ya kan? Lihat apakah dia masih berani sombong. Lebih tinggi sekitar 40 poin dari perkiraan Sofia. Kamu benar-benar dewa ilmu turun ke bumi. Sungguh luar biasa, wow. Benar-benar pantas disebut putri kelompok Santoso. Tidak, mereka tidak melihat nama. Pujian yang membabi buta ini akan menjadi ironi terbesar saat kebenaran terungkap. Sekolah ini SMA Hikmat Sofia. Kamu tidak di SMA Internasional Bintang Laut. Kepala nama sekolah ini mungkin salah. Tidak salah SMA Hikmat. SMA Hikmat, kenapa terdengar sangat familiar? Sudah kami periksa berkali-kali. Dengan nilai luar biasa 748 poin yang meraih juara pertama nasional bidang IPA adalah Santoso Lina. Santoso Lina, ini benar-benar milikmu? Ini milikku. 4 digit terakhir nomor ujian saya adalah 0,03. Jika tidak percaya, Bapak bisa membandingkannya. Benar juga. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kamu pasti curang. Sekolah jelek seperti itu di tempatmu. Apakah bahkan guru pengawas ujian tidak ada? Kamu hanya bisa mendapat nilai ini dengan curang. Aduh. Kamu bilang seperti jika saya memberi buku padamu, kamu bisa mendapat nilai seperti ini. Dan sekarang pengawasan ujian nasional semua dikelola secara terpusat. Nanti malu sendiri. Kacau. Sekarang pengawasan ujian nasional semua dikelola secara terpusat oleh departemen terkait. Kamu ini meragukan kerja dinas pendidikan kami? Aku tidak bermaksud begitu. Putri Anda Kota Laut kami juara nasional pertama pemerintah kota sangat memperhatikan. Dan juga berharap Anda sebagai orang tua bisa membimbing secara aktif. Aku dari Universitas Kota Laut, Kepala Departemen Penerimaan Mahasiswa. Berharap keluarga kita bisa mempertimbangkan Universitas Kota Laut kami. Santoso Lina, kenapa nilai kamu begitu baik? Kondisi hidup saya tidak baik. Saya hanya berpikir harus belajar keras untuk mengubah nasib. Anak bodoh, sudah susah di luar ya. Kelompok Santoso tidak akan membuatmu tersakiti lagi. Santoso Lina, kamu tunggu saja. Sudah larut masih membaca? Sebentar lagi tidur. Ada sesuatu, Bapak? Pamanmu sudah bilang ke Bapak tentang kamu jadi juara. Santoso Francisco senang. Dia minta kita semua pulang besok. Sudah mau tidur. Besok pagi harus pulang. Santoso Francisco tidak suka anggota keluarga datang terlambat. Baik, Bapak. Aku tidur sekarang. Halo Martinez Clara, besok aku tidak bisa ke laboratorium biru. Tapi masalah uang akan cepat teratasi. Untuk beberapa hari ini mohon kerja keras lagi. Dua gelas. Untuk menunjukkan dia tidak akan menaruh racun, dia akan minum duluan. Seperti sudah minum obat penawar sebelumnya. Saudari, hari ini aku salah. Aku datang dengan teh untuk minta maaf. Saudari tidak perlu khawatir. Aku sudah mengakali teh ini. Tidak perlu, aku percaya kamu. Biar kamu jadi pusat perhatian. Yang paling dibenci Bapak adalah orang yang tidak tepat waktu. Kalau Bapak tidak menyukai kamu, orang tua sayang kamu juga percuma. Kamu tidur saja di rumah. Meski bisa membuktikan teh bermasalah, dia akan menyalahkan bawahannya. Lebih baik istirahat dan menyimpan tenaga. Besok baru bisa menemui kelompok Santoso, penguasa sebenarnya.
tidur. Sofia, kamu lihat kakak, waktunya berangkat, belum lihat dia turun. Jangan-jangan kakak enggan pulang ke rumah kakek. Soalnya dia baru saja tiba di kelompok Santoso, masih belum terbiasa. Orang yang dibesarkan di tempat miskin memang tidak punya tata krama. Satu keluarga menunggu dia seorang. Yah, kalau tidak bisa, kita berangkat saja. Kakek paling benci orang yang tidak tepat waktu. Jangan sampai gara-gara menunggunya, kita semua ikut dimarahi. Ayah, sebenarnya kali ini ingin menemui Lan-Lan. Kalau dia tidak pergi, ayah ibu. Lan-Lan, kenapa lama sekali? Bajumu bagus sekali. Aku pikir karena hari ini pertama kali ketemu kakek, jadi berdandan sedikit. Terima kasih juga buat adik, semalam mengantarkan teh untukku. Aku jadi tidur nyenyak. Sudah. Pertama kali ketemu kakek, memang harus sopan. Kamu sudah baik. Ayo berangkat. Sekarang jam segini, ayah pasti sedang olahraga pagi. Aku panggil dia. Kalau begitu aku ajak kakak jalan-jalan saja. Ini pertama kalinya dia ke sini, masih belum kenal tempat ini. Niatmu untuk cari masalah sudah kelihatan di wajah. Baiklah, Sofia temani Lan-Lan berkenalan lebih jauh biar nanti kalau datang tidak tersesat. Ayo kakak. Sudahlah, hadapi saja tantangan yang datang. Vas antik ini adalah kesukaan kakek. Dia belajar dari pelajaran sebelumnya. Ruangan ini tidak ada kamera pengawas sama sekali. Sengaja memancingku untuk berdiri di tempat vas itu diletakkan. Tujuannya adalah tanpa saksi mata menyalahkanku. Jarak relatif antara kami 2,6 meter. Perkiraan kemungkinan berhasil menangkap adalah 28%. Risikonya terlalu tinggi. Lihat saja sampai kapan kamu bisa sombong. Ini kelompok Santoso, yang sekarang benar-benar mengendalikan. Ingin berinvestasi di laboratorium, aku harus membuatnya menyukai aku. Ada apa? Kakek, Lina tidak sengaja memecahkan vas favorit kakek. Kamu adalah anak yang baru ditemukan oleh bos. Anak yang baru ditemukan, namanya Santoso Lina. Ya kakek. Kemarin paman kedua kamu menelpon saya dan mengatakan, kamu mendapatkan nilai tertinggi nasional dalam ujian masuk universitas. Artinya, kamu seharusnya cukup pintar. Kalau begitu, bisa kamu ceritakan kepada saya. Bagaimana ini? Tidak heran dia adalah penguasa kelompok Santoso. Sudah menemukan petunjuk dari hal ini. Dia ingin menggunakan hal ini untuk menguji saya. Baru saja Sofia mengatakan, ingin membawa saya berkenalan dengan tempat ini, lalu membawa saya ke sini. Lalu dia tidak sengaja menyebabkan vas jatuh. Kamu bohong, Lina. Bagaimana kamu bisa di depan kakek? Berbohong, justru kamu yang memecahkan vas. Dengan niat baik, membawa kamu berkeliling di sini, tapi kamu ingin menjelekkan saya. Saya ingat vas itu, diletakkan di samping kamu, di atas lemari. Dari sejak masuk ruangan, kami sudah melihat kamu berdiri di sana, kamu masih bilang bukan kamu? Lina, jika benar kamu yang melakukan, maka minta maaf baik-baik kepada kakek. Kakek juga akan memaafkan kamu. Tapi bagaimana kamu bisa menyalahkan Sofia? Kakek, vas keramik Ru dari era Song ini, vas dengan glasir biru langit, permukaannya paling halus. Meskipun sekarang sudah pecah, jika ingin di atasnya, mendeteksi sidik jari Sofia. Masih mudah. Kakek, dulu saya juga sering datang ke rumah keluarga untuk menengok kakek. Vas ini saya juga pernah menyentuhnya. Meskipun sidik jari saya terdeteksi, tidak bisa membuktikan saya yang memecahkannya. Lina, kamu agar kakek membenci saya, masih harus berbohong sebanyak apa? Apakah saya berbohong?
Semua orang lihat saja pasti tahu. Kamu berani memotret saya diam-diam? Ayah, kamu berani memukul saya? Kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Memangnya saya tidak boleh memukulmu? Mau apa? Sudah besar begini masih main tangan. Tidak tahu aturan. Dikirim ke desa. Introspeksi diri selama setahun. Ibu, saya tahu salah. Saya tuh hanya takut karena setelah kakak datang, ibu dan ayah tidak sayang saya lagi. Jadi saya jadi kalap melakukan hal seperti ini. Ibu, ayah, tolong bantu saya mohon pada kakek. Maafkan saya. Ayah, Sofia juga hanya sesaat tidak sadar baru bisa melakukan hal seperti ini. Dia masih kecil. Ayah, kali ini bisakah ayah memaafkannya? Ayah, Sofia sebentar lagi mau kuliah. Waktu setahun itu apakah terlalu... Kalian benar, dia masih kecil, wajar kalau berbuat salah. Tapi, anak tidak dididik, itu salah orang tua. Karena kalian mau membelanya, maka kalianlah yang menggantikannya dihukum. Anak sulung. Akan dipotong 5% saham grupmu sebagai peringatan. Ayah hanya punya 20% saham grup. Kalau sampai hilang karena si bodoh Sofia ini, bagaimana hidup saya nanti? Tidak boleh. Kakek, perkara ini juga ada hubungannya dengan saya. Saya baru pulang tidak lama. Kalau karena saya membuat ayah ibu dihukum, cucu merasa bersalah. Jadi saya ingin mohon kakek untuk memaafkan ayah ibu kali ini. Barusan saat Santoso Sofia menyalahkan kepadamu, awalnya kamu hanya membantah dengan bilang dia yang tidak sengaja memecahkannya. Sudah memberinya jalan keluar, cuma dia bodoh, tidak mengerti. Kakek sangat menghargai sikapmu yang memikirkan kepentingan bersama. Tapi, salah harus siap dihukum. Ini juga aturan kelompok Santoso. Kalau aku bisa membuat kakek memiliki sebuah botol kerma biru langit dinasti Song yang utuh, Maksudku, kamu ingin menyenangkan hati kakek juga harus tahu batasannya. Pas dinasti Song ini mau ada ya ada. Anak ini walaupun mulutnya ceplas-ceplos, tapi ucapannya benar. Botol kerma biru langit dinasti Song ini yang tersebar di masyarakat hanya ada 2. Salah satunya ada di luar negeri. Di dalam negeri cuma ada 1 ini. Di dalam negeri memang cuma ada 1. Tapi yang kakek punya ini palsu. Lan, jangan asal bicara. Ini kan kakek beli dengan harga mahal. Sudah disuruh orang ahli memeriksanya. Pasti barang antik, ayah. Aku tidak asal bicara. Kerma biru langit dinasti Song ini mementingkan keindahan alami dan tekstur seperti giok. Bagian kerma yang tipis berwarna merah muda. Tapi pecahan ini putih dengan semburat biru. Ini ciri khas douchai dari dinasti Ming. Botol ini memang barang antik, tapi bukan dari dinasti Song, melainkan tiruan dari dinasti Ming. Maksud Lanan adalah, kamu bisa menemukan yang asli. Kalau tidak, aku mau bertaruh dengan kakek. Kalau aku bisa membeli yang asli, botol kerma biru langit dinasti Song, kakek jangan menghukum orang tuaku. Sedangkan adik, hukum dia tinggal di desa sampai sekolah dimulai. Kalau kamu kalah, Kalau aku kalah, aku akan pergi dari kelompok Santoso sendiri. baik, terserah kamu. Jangan bilang bapak mengambil keuntungan darimu. Kalau kamu bisa beli yang asli, berapapun harganya, bapak yang ganti. Bapak kasih bonus tambahan 10 juta. 10 juta. Bapak, Lan masih muda. Kalau sampai tertipu, uangnya kan banyak sekali. Dari yang dia katakan tadi, sudah jelas dia paham soal ini. Lan, kamu tahu dari mana semua ini? Dulu aku pernah tinggal di pegunungan. Ada seorang tua yang mengajarkanku. Tenang menghadapi segala situasi. Memang pantas jadi keturunan kelompok Santoso. Kakak, kamu berhasil bawa pulang bibit unggul untuk keluarga kita. Telepon adikmu, suruh mereka datang. Bilang saja, aku mau menjamu Lan. Baik. Terima kasih, Bapak. Kakak Lan, akhirnya kamu pulang. Gimana, ada kabar soal dana? Sudah ketemu solusinya. Bagaimana progres eksperimennya? 2 tahap pertama. Berhasil semua. Asal dananya tersedia, tahap ketiga bisa langsung dimulai. Bagus, kalau begitu sistem kecerdasan buatan tutupan awan bisa selesai dalam setahun. Martinez Clara, aku ingat kakekmu punya botol kerma biru langit dinasti Song yang ada ukiran naga, kan? Kamu mau apa? Dengar ya, itu harta paling berharga kakekku. Dulu ada yang nawar 100 juta juga nggak dijual. Jangan coba-coba mengincarnya. 500 juta, jual nggak? 500 juta? 500 juta? Tidak hanya membeli vas bunga dengan 500 juta, tetapi juga bisa menyelesaikan seluruh masalah dana untuk eksperimen tahap ketiga. Bagaimana? Baik, aku pasti akan membujuk kakekku.
Ayah, ibu aku tidak mau pergi. Aku tidak mau ke tempat seperti itu sampai sekolah mulai. Sofia sayang, kalau kakek sudah bilang, harus pergi pasti harus pergi. Ibu sudah memberitahu pihak sana. Apa yang kamu butuhkan bilang saja kepada mereka. Ini semua karena kamu sendiri. Siapa yang bisa disalahkan? Ayah, ibu? Adik mau pergi jauh ya? Lina, kemarin kakekmu telepon bilang kau benar-benar membeli vas bunga itu. Hanya kebetulan di kakek teman saya. Aku hanya membantu sedikit. Lina, setelah anak kelompok Santoso dewasa, akan mendapat bagian saham. Kelompok Santoso aku dan ibu memutuskan. Kali ini, sebenarnya kakek akan menghukum ayah dengan 5% akan dialihkan semua kepada kamu. Terima kasih, Ayah. Apa? Aku dan Miguel belum mendapat sedikit saham. Kenapa dia sudah punya? Kamu masih berani bicara. Kalau bukan karena kamu membuat masalah ini, aku juga tidak perlu dimarahi oleh Santoso Francisco. Pergi ke desa dan refleksi baik-baik. Kayaknya aku sebelumnya terlalu memanjakan kamu. Supir sudah menunggu di pintu pergi sendiri. Santoso, Lina, kamu tunggu aja. Aku pasti tidak akan membiarkan kamu merebut semua milikku. Ini Universitas Kota Laut. Katanya yang paling top di negara ini, para senior jurusan AI semua ada di universitas ini. Kalau ada kesempatan, harus belajar baik-baik dari mereka. Bapak dan Ibu, Juan, ya bagaimana pekerjaan Profesor Juan belakangan? Bapak, Anda tahu ayah saya setiap hari tinggal di lab saya dan ibu saya bahkan sebulan jarang bisa melihatnya beberapa kali. Juan, aku bilang ya, jangan seperti ayahmu. Ibumu sering curhat ke saya bilang setelah menikah suami sendiri saja jarang ketemu. Ngomong-ngomong, aku juga harus berterima kasih kepada ibu sering datang menemani ibu saya. Kakak Juan. Nanti kalian akan jadi alumni satu universitas. Kamu harus banyak bantu saya menjaga Sofia dan Lina. Lina. Halo, nama saya Lina. Aku ingat sekarang kamu adalah juara ujian nasional kali ini. Nama saya Juan, sedang jadi doktor di Universitas Kota Laut, jurusan Inti Operasi AI. Bagus sekali, kalau nanti ada masalah bisa datang minta pendapatmu. Tentu. Selalu siap menyambut. Halo teman, boleh aku duduk di sebelahmu? Tentu saja boleh. Wah, aku kenal dia. Aku melihat foto dia di papan penghargaan sekolah. Sepertinya namanya Santoso Lina. Dia adalah juara ujian nasional. Tak disangka dia ada di kelas kita. Apa yang hebat dari dia? Dia hanya kutu buku yang hanya tahu belajar. Kamu kenal dia? Tidak kenal. Ganteng sekali, ini guru kita. Reyes Juan. Kamu kenal dia, sepertinya dia mendekati kamu. Tak disangka kamu ada di kelas saya. Kamu juga seorang siswa, kan? Dosen saya meminta saya untuk mengajar kuliah dasar untuk mahasiswa baru. Dengan begitu, kredit mata kuliah saya akan cukup. Sepertinya kita akan sering bersama untuk waktu yang lama. Mungkin Santoso Sofia tertarik pada Reyes Juan. Ya ampun, dia hanya datang untuk menyapa saja. Aku juga hanya ingin belajar dengan baik. Tolong, jangan libatkan aku dalam hal ini. Dasar-dasar basis data. Ini semua sudah aku kuasai dari dulu. Demi nilai SKS, mau tak mau harus tetap di sini. Untungnya aku sudah siap dari awal. Basis data adalah gudang yang mengorganisir, menyimpan, dan mengelola data sesuai struktur data. Nah, ada yang mau menyimpulkan apa yang baru saja saya jelaskan? Santoso Lina, coba kamu. Hah? Aku apa? Hari pertama masuk kelas sudah tidak perhatian.
Kamu pikir karena nilaimu bagus, bisa berbuat semaumu? Maaf. Karena semua materi di buku ini sudah saya pelajari lebih dulu, jadi saya sedang baca buku lain. Maksudmu, semua yang di buku pelajaran sudah kamu kuasai? Kalau begitu, saya tes kamu. Apa struktur inti dari basis data? Menggunakan relasi tabel 2 dimensi untuk merepresentasikan data. Setiap baris adalah rangkaian nilai, setiap kolom adalah atribut. Candidate key adalah kumpulan atribut minimal yang dapat mengidentifikasi setiap tuple secara unik. Lalu, apa saja operasi khusus dalam aljabar relasional? Seleksi S, menyaring baris berdasarkan kondisi. Proyeksi, P, memilih kolom, join Shiku, menggabungkan tabel berdasarkan kondisi terkait. Division, mencari tuple yang memenuhi semua kondisi. Solusi apa saja untuk penjadwalan multithread pada basis data? Penjadwalan multithread basis data meliputi protokol penguncian untuk konkurensi multithread, locking, critical section, pengurutan timestamp, timestamp ordering, dan kontrol konkurensi optimis, optimistic concurrency control. Silakan duduk. Jika ada siswa lain yang bisa menjawab pertanyaan saya dengan benar seperti Santoso Lina, maka boleh juga baca buku lain di kelas. Baik, kita lanjutkan. Wah, dia hebat sekali. Hari pertama sekolah sudah menguasai semua materi di buku. Apa istimewanya? Baik, pelajaran hari ini sampai di sini. Kelas selesai. Santoso Lina, kamu tunggu sebentar. Dia menyuruhku tinggal untuk apa? Apa karena tadi di kelas, aku menjawab pertanyaan dengan benar, membuatnya kehilangan muka, dan sekarang mau menyusahkanku? Tidak boleh, aku masih harus mencari senior di sekolah untuk mengajarku. Tidak boleh di hari pertama saja sudah ada kabar buruk. Aku hanya menjawab apa yang kamu tanyakan, bukan bermaksud sengaja membuatmu malu. Tolong, jangan sampai nilai SKS-ku dipotong, dan jangan sampai hal ini tersebar. The Art CQL mengintegrasikan strategi perang ke dalam database. Lebih cocok untukmu daripada buku yang sedang kamu baca sekarang. Bukumu itu untuk tahap pemula, kamu sudah tidak membutuhkannya lagi. Ini untukku? Kupinjamkan, kalau sudah selesai dibaca harus dikembalikan. Aku tadinya mengira. Kamu akan kesal karena di kelas aku menjawab pertanyaan dengan benar. Tentu saja tidak. Aku justru berharap ada adik tingkat yang bisa cepat menguasai ilmunya agar bisa ke laboratorium biru untuk membantu. Benarkah? Kalau begitu bolehkah aku? Selamat bergabung. Ada apa, Kak? Siapa yang bikin kamu kesal lagi? Siapa lagi kalau bukan dia? Sejak dia datang ke rumah kita, tidak pernah tenang. Begini saja, aku cari orang untuk memberinya pelajaran, biar kamu lega. Benarkah? Tenang saja. Mengajari orang miskin, aku punya banyak cara. Kamu bantu-bantu di laboratorium, tidak sempat makan. Aku yang traktir ya sudah seharusnya. Terima kasih Kak sudah mentraktir. Tapi aku kira kamu tidak akan terbiasa dengan warung kecil seperti ini. Soalnya, kan kamu anak kelompok Santoso. Aku ini baru kembali ke kelompok Santoso. Aku kenal kelompok Santoso belum selama kamu. Kamu Santoso Lina? Iya, aku. Wah, keras juga sifatnya. Aku suka tipe seperti kamu. Bagaimana kalau kamu temani aku dan teman-teman semalaman? Hari ini aku lepaskan kamu. Kalian mau apa? Siang bolong begini. Awas aku laporkan polisi. Pergi sana. Apa-apaan sih? Mau jadi pahlawan kau mau kuhajar juga? Sekalian denganmu. Kak, minggir dulu. Jangan sampai kena. Bang, minggir dulu biar nggak kenain kamu. Berdasarkan penilaian menyeluruh, aku bisa nanganin 5 orang sendiri. Untuk hemat tenaga dan antisipasi keadaan darurat, cara terbaik adalah singkirkan sampah dulu. Serbu semuanya. Kok kamu
hebat banget. Aku baru keluar dari panti asuhan. Saat di luar, semuanya harus mengandalkan diri sendiri. Kalau seorang cewek nggak bisa bela diri sedikit pun, di masyarakat gampang banget jadi korban. Dia yang paling banyak menderita. Tapi kenapa bisa bilang dengan santai begitu? Apa sih yang udah dia alami? Bang, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Terus orang-orang ini gimana ya? Lapor polisi biar mereka ditangkap. Pasti harus lapor polisi. Tapi, aku harus cari duit dulu. Kak Miguel, tos dulu. Semoga kita bisa berkuasa di kota utara. Berkuasa. Berkuasa di kota utara, kapan pernah Santoso Miguel menundukkan kepala? Iya, siapa yang nggak tahu kelompok Santoso? Sedang di puncak kejayaan. Kak Miguel adalah panutan kita. Santoso Lina, kamu gila ya? Santoso Miguel. Kakak, aku datang minta pertanggungjawaban. Kamu siapa? Berani-beraninya membuat keributan di hadapan Tuan Muda Santoso Miguel. Aku Santoso Lina, putri sulung kelompok Santoso. Juga kakak kandung Santoso Miguel. Ini urusan keluarga kami. Yang tidak berkepentingan segera pergi. Kalau tidak... Sebenarnya kamu mau apa? Aku mau apa? Bukankah adikku yang menyuruh beberapa teman untuk menggangguku? Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Tidak mengerti? Kalau lihat seharusnya bisa mengerti. Aku bicara. Santoso Miguel yang menyuruh kami menunggu di gerbang Universitas Kota Laut, lalu mengikuti kalian sepanjang jalan sampai ke sini. Santoso Miguel yang memberi kami uang bilang suruh kami menghajar kamu. Aku bisa memberikan keterangan di kantor polisi, juga bisa bersaksi di pengadilan. Di sini masih ada catatan transfer yang dia berikan kepada kami. Video ini pasti hasil editanmu. Sekalipun ada kejadian ini pasti fitnah dari orang-orang ini. Aku yang melakukannya, mau apa? Aku tidak percaya kamu berani memukul aku. Aku memang tidak berani memukul kamu. Tubuhmu yang kecil ini, aku takut kamu mati dipukul. Aku tentu tidak berani memukul kamu, tetapi aku berani mengirim video itu ke orang tua. Sekalian juga mengirim kamu ke desa, merasakan kehidupan Santoso Sofia sebelumnya. Kamu mau apa? 1 juta. Aku tidak akan memberitahu orang tua. 1 juta? Kenapa kamu tidak merampas saja? Bukankah ini yang aku lakukan adalah merampas? Kamu setuju aku merampas kamu? Alipay menerima transfer 1 juta yuan. Terima kasih untuk konsumsi hari ini ditanggung oleh Santoso Sofia. Pergi. Kamu melakukan ini, tidak takut dia membalas kamu? Aku tidak melakukan ini. Mereka juga tidak akan membiarkan aku. Kalau begitu, kenapa aku tidak untuk diri sendiri? Lebih banyak mempertimbangkan. Hah? Kamu begitu hebat. Di kelas pertama aku menyuruh kamu berdiri, menjawab pertanyaan. Kenapa kamu tidak membalas aku? Baca buku lain di kelas. Memang salahku. Aku kan bukan orang yang tidak masuk akal. Kamu juga tahu itu salahmu, ya? Kak, bukannya aku sudah minta maaf, mau aku bagaimana lagi? Kalau nanti eksperimen sampai larut, biaya makannya kamu yang bayar. Tidak bisa, aku miskin. Kamu tadi kan jelas-jelas dapat uang sebanyak itu. Uang ini ada gunanya. Ayah, sedang memikirkan apa? Lan, kamu datang tepat pada waktunya. Perusahaan kelompok Santoso hari ini ada konferensi pers. Awalnya aku mau mengajak Santoso Miguel pergi. Anak itu entah lari kemana lagi, karena kamu sudah datang, pergilah bersama ayah. Baik. Bagaimana kalau aku saja yang pergi? Santoso Sofia biasanya bukan paling tidak suka ikut urusan perusahaan seperti ini. Kenapa kali ini begitu aktif?
Tentu saja karena sejak orang ini kembali, perhatian ayah ibu semua tertuju padanya. Kalau aku tidak membuat mereka ingat padaku lagi, entah kapan aku akan diusir dari rumah ini, aku tidak mau. Kakak kan baru kembali belum lama. Tata krama di banyak acara seharusnya belum terlalu familiar. Aku khawatir kalau kakak gugup bisa memengaruhi bisnis kelompok Santoso. Aku kenal dengan banyak generasi muda perusahaan keluarga. Aku pergi pasti lebih cocok daripada kakak. Ibu sebelumnya sudah mengatur guru tata krama khusus untuk mengajarku. Tidak usah adik khawatirkan. Lihat, sekarang aku sudah bisa tersenyum dan berbicara dengan orang yang tidak aku sukai. Kamu. Sudah, kalau kamu semua mau ikut, mari kita bersama-sama. Biarkan orang lain iri melihat kita. Aku punya 2 anak perempuan yang luar biasa. Baik, Bapak. Aku beritahu kamu ya, proyek kali ini ya. Semua berkat aku. Santoso Sofia, itu bukan dia yang baru ditemukan dan dibawa pulang? Kenapa dia juga datang? Ternyata dia itu, putri sejati yang ditemukan di desa ya? Kita semua berasal dari kota laut, yang namanya dikenal, lahir dari perusahaan keluarga. Kenapa dia yang seperti ini bisa datang? Sepertinya lingkaran kita sekarang, semakin tidak seperti dulu. Nanti aku akan memanggilnya datang. Kamu harus benar-benar bantu aku melampiaskan amarah. Santoso Sofia, tenang saja, pasti membuatnya malu. Santoso Lina, di sini. Putra ketiga keluarga Wang, dipinggirkan di rumah. Putri haram keluarga Xie, kalah dalam perjuangan di rumah, sedang mencari sandaran baru. Cucu tertua keluarga Liu, meskipun dia penerus stabil keluarga Liu, tetapi bisnis keluarga Liu sudah jatuh. Santoso Sofia berencana menggunakan lingkaran kecilnya untuk menekan aku, tetapi kekuatan kali ini terlalu lemah, bahkan tidak sebanding dengan Reyes Pedro sendiri. Kenapa semua orang sembarangan bisa datang ke acara seperti ini? Sungguh membuatku kecewa. Lihatlah dia, aku mengira malam ini kita datang ke acara amal untuk memberikan donasi untuknya. Kamu. Reyes Pedro. Santoso Lina, aku selalu ingin berterima kasih padamu secara langsung. Apa aku tidak salah lihat? Itu adalah orang yang sulit diatur terkenal di kota laut, Reyes Pedro. Dia sedang membungkuk kepada kelompok Santoso. Anak yang diambil, yang bernama Santoso Lina. Apa yang diberikan kepada Reyes Pedro untuk membuatnya begitu terpesona, sungguh luar biasa. Setelah aku bangun di rumah sakit, dokter mengatakan kepada aku, karena Santoso Lina melakukan pertolongan yang tepat kepada aku, nyawa aku baru bisa diselamatkan. Jadi aku selalu ingin mencari kesempatan untuk berterima kasih kepada Santoso Lina secara langsung. Hal kecil saja, Reyes Pedro tidak perlu terlalu memikirkan. Bahkan jika aku tidak bertindak, petugas medis akan memberikan pertolongan normal kepada kamu. Tetapi saat itu ada begitu banyak orang di tempat. Hanya kamu yang melihat aku tidak sehat, dan kamu juga yang memanggil dokter. Aku tentu harus berterima kasih kepada kamu. Sofia, kakak kamu adalah orang baik. Kamu juga harus mencoba menerima dia. Mungkin bisa mengubah kamu sekarang persepsi kamu terhadap dia. Sedangkan kalian hanya adalah orang-orang kecil yang tidak penting. Jika kalian lagi mengatakan kepada Santoso Lina kata-kata yang tidak jelas, berarti bermusuhan dengan aku Reyes Pedro. Santoso Lina, mari. Aku memperkenalkan kamu beberapa di kota laut terkenal, pimpinan perusahaan keluarga. Terima kasih Reyes Pedro. Sofia. Biarkan mereka pergi begitu saja? Tentu tidak. Santoso Lina, hari ini aku akan membuat kamu malu. Jika kamu mengacaukan acara peluncuran kelompok Santoso dan bisnis, aku lihat apakah ayah bisa melindungi kamu. Komputer itu sudah saya suruh orang menanam virus. Saat konferensi pers, ada masalah hanya kamu yang pernah memakai komputer. Lihatlah kamu kali ini. Ini Santoso Lina, putri sulung kelompok Santoso. Halo, mohon bimbingannya. Halo. Ayah menyuruh saya untuk memastikan komputer yang mengontrol database. Komputer ini tidak ada masalah. Saat konferensi pers bisa digunakan normal. Terima kasih banyak, Nona Santoso Lina. Saya akan memberitahu Bos Santoso
bisa mulai konferensi pers. Selamat datang di kelompok Santoso Konferensi Pers Sistem Kontrol Utama Terbaru. Teknologi ini, kelompok Santoso sudah meneliti selama beberapa tahun. Hari ini akhirnya bisa diluncurkan ke seluruh dunia. Dan setelah berhasil diluncurkan hari ini, kelompok Santoso akan mengumumkan batch pertama dari sistem ini perusahaan yang bekerja sama. Silakan semua menonton sistem kontrol utama terbaru kami, Santoso Lina. Ada apa ini? Saya juga tidak tahu. Sebelumnya belum pernah mengalami masalah seperti ini. Saya ingat komputer ini baru saja disentuh oleh Nona Santoso Lina. Santoso Lina. Untung saya sudah mempersiapkan cukup. Apa yang dia katakan benar? Benar, tapi dia yang bilang ke aku. Bapak Santoso menyuruhku memastikan komputer di lokasi kondisi penggunaan normal. Jadi, aku cuma lihat sekilas. Kakak bisa pakai sistem kendali utama yang baru dikembangkan ini, jangan-jangan malah dirusak. Sudah tahu itu kamu, badut. Bapak, aku memang sentuh komputernya, tapi waktu itu dia yang bilang ke aku. Bapak menyuruhku memastikan stabilitas sistem. Nona Lina, kenapa kamu bisa menuduhku? Aku sama sekali tidak pernah menyampaikan pesan apapun dari Bapak Santoso untukmu. Kenapa kamu harus merusak sistem kendali utama, lalu menuduh aku? Bapak Santoso, hari ini kami datang untuk menyaksikan peluncuran sistem kendali utama baru kelompok Santoso, bukan untuk melihat kalian bermain permainan detektif. Jika sistem Yun Miao tidak bisa berjalan, kerjasama kami dengan kelompok Santoso ke depannya mungkin harus ditunda. Soal urusan internal kalian, kami tidak punya minat sama sekali. Bapak Joao, Nona Lina tidak mungkin merusak sistem kendali utama. Aku curiga ada orang yang sedang berbuat jahat. Kak Pedro menatapku. Apa maksudnya? Jangan-jangan kamu curiga semua ini perbuatanku? Aku juga bagian dari kelompok Santoso. Mana mungkin melakukan hal yang merusak kepentingan keluarga? Lagi pula, orang itu sudah bilang yang sentuh komputer cuma kakak. Karena tidak bisa melihat sistem kendali utama. Kami pamit dulu. Bapak Joao, tunggu dulu. Beri aku waktu 10 menit, aku akan segera menunjukkan sistem Yun Miao kepada Bapak. Kamu bisa menanganinya. Almeida Joao juga tidak kekurangan 10 menit ini, bukan begitu? Kakak, kalau Almeida Joao benar-benar tinggal, Kamu bisa saja gagal, dan yang akan dipermalukan adalah seluruh anggota kelompok Santoso. Aku menyarankanmu, jangan berpura-pura di sini. Kamu diam. Lan, kamu benar-benar bisa memperbaikinya? Ayah, aku punya 90% keyakinan. Mohon Almeida Joao melihat kerjasama dengan kelompok Santoso bertahun-tahun untuk duduk sebentar 10 menit. Asalkan memasukkan kode yang benar, masalah operasi bisa ditangani. Masalahnya adalah UEFI, sistem pemrosesan ekspansi eksternal hilang. Ketemu. Kakak, sudah selesai? Kenapa masih ada waktu luang untuk melihat ke tempat lain? Sudah. Tuan Santoso benar-benar punya putri yang baik. Percaya kerja sama kita dengan kelompok Santoso. Dari sekarang dan seterusnya akan lebih lancar. Terima kasih atas kepercayaan Almeida Joao. Paman Li, ayah. Masalahnya belum selesai. Aku sudah menemukan orang yang merusak sistem. Aku cuma memperbaiki kode sistemnya. Sebenarnya belum sepenuhnya membuat Yun Miao bisa beroperasi lagi, karena prosesor ekspansinya diambil orang. Tapi sebelum konferensi pers, aku masih melihatnya. Di tengah konferensi pers nggak ada yang keluar masuk lokasi. Jadi orang yang mengambilnya pasti masih menyimpan barang itu di tubuhnya sendiri. Ini adalah sistem ekspansi eksternal Yun Miao. Ternyata kamu. Bawa dia turun. Serahkan ke polisi. Bukan aku. Beneran bukan aku.
Lan, kali ini berkat kamu. Nggak apa-apa. Bisa bantu usaha keluarga sudah seharusnya. Like mikirin apa? Gak ada apa-apa. Eksperimen tahap ketiga berjalan lancar. Tapi eksperimen selanjutnya ada kendala teknis yang harus diatasi. Aku lagi mikir gimana cara ngatasinnya. Aku sudah menghubungi Profesor Fernandes Carlos dari Institut Ilmu Pengetahuan Nasional dan sudah menunjukkan data eksperimen kita kepadanya. Profesor Fernandes bilang apa? Profesor Fernandes bilang proyek ini sama persis dengan eksperimen yang dia lakukan sekarang. Dan kita bahkan lebih maju 1 langkah dibanding labnya, jadi dia mau bantu kita mengatasi tantangan selanjutnya bersama. Beneran? Kak Ting, aku sayang banget sama kamu. Ini juga harus berterima kasih sama kamu. Dulu demi lab sampai harus main tinju buat cari uang. Nanti kalau proyek Tuyun ini sukses total, kita nggak perlu susah-susah lagi. Aku dengar katanya kamu pergi memperbaiki sistem kendali utama Yun Miao. Kamu belum kasih tahu keluargamu kalau sistem ini yang kamu kembangkan. Dulu demi eksperimen. Baru hak pakainya dijual ke mereka. Nanti saja, saya sekarang masih belum ingin memberitahu mereka tentang hal ini. Tapi, saya sangat senang bisa bekerja sama dengan Fernandes Carlos sampai tidak bisa tenang. Kalau begitu perkuat lagi data eksperimennya agar Fernandes Carlos tidak melihat kita jadi bahan tertawaan. Baik. Hari ini, Fernandes Carlos dari Institut Ilmu Pengetahuan Nasional akan datang ke sekolah untuk memberikan kelas pengalaman kepada kalian. Harus semangat. Ini tempat siapa? Kenapa belum datang ke kelas? Santoso Lina guru. Dia sering terlambat masuk kelas. Santoso Lina. Aku ingat dia yang juara ujian masuk universitas. Ya, dia. Dia sering tidak masuk kelas karena merasa nilainya bagus. Dan di kelas juga tidak serius mendengarkan. Sangat mengganggu belajar kami, siswa lainnya. Tidak masuk akal. Datang ke sekolah untuk belajar. Bagaimana dia bisa seperti ini? Tidak ada aturan. Berhenti. Maaf, Pak. Ada urusan yang menghambat saya. Saya terlambat sedikit. Ada urusan yang menghambat. Kamu anggap ini tempat apa? Bisa seenaknya sendiri? Seperti apa sih? Karena hari ini Fernandes Carlos akan datang. Dia menyuruh saya membawa data eksperimen kami yang terbaru. Saya baru saja ke laboratorium biru mengambil data. Makanya saya terlambat. Data eksperimen? Fernandes Carlos minta data eksperimen dari kamu? Santoso Lina, Fernandes Carlos itu anggota Institut Ilmu Pengetahuan Nasional dan juga profesor kehormatan sekolah kita. Dia akan minta data dari kamu memang bisa mengarang cerita. Yang dikatakan teman ini benar sekali. Kamu jelas-jelas terlambat sendiri, masih berbohong untuk menyembunyikan kesalahanmu. Kamu tahu tidak? Perilaku seperti ini justru yang paling berbahaya. Saya tidak berbohong. Ini saya baru ambil laporan eksperimennya. Jika Pak tidak percaya, silakan lihat. Santoso Lina, berbohong seperti ini ada artinya. Siapa yang tidak tahu proyek eksperimen yang Fernandes Carlos tangani sulitnya seperti apa? Bagaimana mungkin kamu yang baru masuk universitas bisa ikut? Lagi pula kalau memang benar, apa maksud kamu sekarang? Maksudnya Pak harus memberi maaf kepada murid yang terlambat. Jelas-jelas dia yang terlambat duluan. Bagaimana bisa jadi masalah saya? Tidak hanya terlambat, tapi juga berbohong. Saya rasa pola pikir kamu sebagai murid sangat bermasalah. Sekarang saya mewakili sekolah memberitahu kamu. Sekarang langsung berhenti kuliah, pulang dan introspeksi diri. Setelah introspeksi cukup kembali lagi untuk kuliah. Eksperimen tahap ketiga. Terhenti di saat-saat penting laboratorium biru memang sudah membutuhkan saya. Sekarang malah bisa tidak perlu masuk kelas. Tak disangka ada hal baik seperti ini. Terima kasih ke guru, saya akan pergi sekarang. Kalian harus memperhatikan pelajaran dengan baik. Jadikan ini sebagai pelajaran. Fernandes Carlos, Anda datang para siswa. Semua berharap Anda bisa secara langsung mengajar mereka satu kelas. Kenapa ada satu siswa yang tidak ada?
Ada siswa yang terlambat masuk kelas bersikeras berbohong mengatakan, Anda menyuruhnya mengambil data eksperimen. Saya sudah menyuruhnya pulang dulu untuk introspeksi. Fernandes Carlos, ada masalah apa? Hanya satu siswa yang tidak ada, tidak akan mengganggu kelas Anda. Data eksperimen itu sudah Anda ambil? Di sini. Ini benar-benar Fernandes Carlos menyuruhnya mengambil. Saya juga tidak tahu siswa yang baru masuk sekolah sudah bisa ikut dalam eksperimen Fernandes Carlos. Sebagai pimpinan sekolah, harus memastikan kebenaran situasi lalu mengambil tindakan lagi pula. Santoso Lina tidak ikut dalam eksperimen saya diundang ikut dalam eksperimennya. Ini. Hei Xiaohe, tolong panggil Santoso Lina kembali. Bilang saja saya ada pertanyaan tentang data eksperimen yang ingin saya tanyakan padanya. Baik, saya segera pergi. Kamu Santoso Lina? Kamu... Ada seorang guru yang mencarimu di sana. Ikut aku. Santoso Lina, kali ini mau lari kemana lagi? Santoso Miguel, kenapa tidak takut aku kirim video itu ke ayah? Jangan sombong. Hari ini aku sendiri yang memimpin tim. Harus memberimu pelajaran yang berkesan. Untuk membalas dendam kakak Sofia. Lalu hapus video di ponselmu. Lihat bagaimana caramu mengadu nanti. Kamu cukup setia pada kakakmu ya. Tapi sebelum kamu datang ke sini, seharusnya tanya dulu pada teman-temanmu yang dulu. Apa akibatnya datang mencariku? Hanya dengan sedikit orang seperti ini. Serang, hajar dia. Siap. Siap. Dua menit, tidak. 1 menit selesai. Waktunya berburu tiba. Kenapa? Sebagai kakak cuma nonton bawahan sendiri dipukuli? Nah, mau mengaku kalah? Tidak mau. Kalau bukan karena kamu kembali, kakak Sofia juga tidak akan sedih seperti itu. Orang tua juga tidak akan di antara kalian dilema. Aku memang tidak suka kamu. Kamu ternyata cukup setia, kawan. Jangan banyak bicara. Hari ini aku mengaku kalah. Jangan sombong. Demi keluarga ini, aku tidak akan menyerah. Nanti, asal ada kesempatan, aku akan cari masalah denganmu lagi, sampai kamu diusir. Halo, senior. Santoso Lina, kamu di mana? Fernandes Carlos sedang mencari kamu. Bilang mau dengan kamu mendiskusikan data eksperimen. Wilayahku juga berani kamu datang buat onar? Aku di sini ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Kamu suruh Fernandes Carlos tunggu aku sebentar. Tuan Muda Santoso, uang yang kamu pinjam dulu, bukankah sudah waktunya kamu kembalikan sudah berapa hari ini? Kak Perez Dante, aku lagi nggak ada uang sekarang. Kasih aku waktu lagi. Nanti pasti aku bayar Tuan Muda Santoso, bercanda ya. Kamu kan anak muda kelompok Santoso.
Masa nggak punya uang cuma 1 juta saja? Suruh orang tuamu transfer, sebentar juga selesai, atau kamu mau kami antar sendiri untuk minta? Kak Perez Dante, aku lagi benar-benar kepepet. Kasih waktu 1 bulan lagi. Oke, gini aja. Aku dengar kamu punya kakak perempuan. Panggil dia keluar, temani kami ini. Kalau kami sudah senang, aku kasih kamu waktu 1 bulan lagi. Perez Dante, jangan keterlaluan. Waktu itu di tempat biliar, kamu main curang pakai bola magnet, makanya aku kalah. Kamu pikir aku nggak tahu? Iya, aku curang. Siapa suruh kamu bodoh kalau hari ini kamu nggak bisa bayar? Aku cuma bisa ajak kamu ke kampung halamanku tinggal beberapa waktu. Nanti lihat orang tuamu, apakah akan kasihan sama anaknya langsung transfer uang. Halo? Dia hutang berapa sama kamu? 1 juta, kenapa? Cantik mau bantu Tuan Muda Santoso bayar? Santoso Lina, ini nggak ada hubungannya sama kamu. Pergi Santoso Lina. Wah, ternyata juga orang kelompok Santoso. Nah, pas banget, gimana menurut kamu ini harus diselesaikan? Aku memang punya 1 juta, tapi aku nggak mau bayar untuk dia. Kamu main-main sama aku? Kalau mau, mending kita main 1 round. Kau yang bilang begitu. Nanti kalau kalah jangan cari-cari alasan. Kau gila, mana mungkin kau menang melawannya? Sudah kubilang, urusan ini bukan urusanmu. Aku akan selesaikan sendiri. Pergi kau. Bukannya kau tidak suka kalau aku pulang ke kelompok Santoso? Kalau begitu, aku main dengan orang lain. Urusanmu apa? Dia pasti curang. Kau tidak akan bisa mengalahkannya. Cepat pulang sana. Ah! Tuan Santoso, aku sedang main dengan si cantik ini. Kau terlalu banyak bicara. Cantik. Kita main apa? 9 ball atau snooker? Itu terlalu lambat. 1 juta untuk 1 game, berani? Oke, tentu saja. Haha. Sepertinya si cantik kurang beruntung. Sepertinya 1 juta si cantik sebentar lagi akan jadi milikku. Sepertinya aku yang akan menang. Tunggu, aku mau bersihkan bolanya. Ini giliranku. Kau mau bersihkan bola? Di sini aturannya begitu. Bola ini dikendalikan remote, daya isapnya 50 kg. Pria saja belum tentu bisa memukulnya. Mari kita lihat bagaimana kau mengatasinya. Maaf, aku menang. Uang 1 juta rupiah ini akan melunasi utang Santoso Miguel padamu. Bola itu tidak sah. Perez Dante, kamu curang saja masih kalah. Berani-beraninya bilang tidak sah. Kata gue tidak sah, ya tidak sah. Hari ini, uang 1 juta ini harus kamu tinggalkan. Kalau tidak mau gimana? Jangan macam-macam, nanti aku... Pergi. Halo. Kenapa kamu membantuku? Aku besar di panti asuhan. Di panti asuhan, kakak-kakak mengurus adik-adik itu hal biasa. Tapi sesama keluarga, boleh saling mengingatkan. Bukan urusan orang luar untuk berbuat semaunya. Ayah, ibu, kita mau kemana hari ini? Hari ini adalah hari ulang tahun kakekmu.
Semua anggota kelompok Santoso harus kembali ke rumah tua untuk menghadiri pesta ulang tahun. Lanlan masih pertama kali menghadiri pertemuan keluarga. Pas sekali bisa mengenal para paman dan bibi. Kakek berulang tahun, kakak sudah menyiapkan hadiah. Kita sebagai generasi muda, setiap orang harus menyiapkan secara individual. Salahku, aku tidak memberitahu Lanlan sebelumnya tentang aturan ini. Tapi Lanlan baru kembali tidak lama, tidak ada persiapan. Kakek mungkin juga tidak akan menyalahkanmu. Kakek memang tidak akan menyalahkan. Yang ditakutkan adalah beberapa bibi nanti berbicara secara pribadi, keluarga kita tidak punya aturan. Aku memberikan milikku kepada kamu. Lagi pula, aku sudah terbiasa dimarahi. Tidak kurang sekali ini. Hadiah yang kamu siapkan sendiri mewakili perasaan kamu terhadap kakek. Bagaimana bisa diberikan kepada aku? Lalu bagaimana dengan kamu? Aku sendiri akan mencari cara. Tidak terkira, Miguel sudah tahu membantu kakak. Sungguh langka. Baiklah, mari kita berangkat. Santoso Francisco paling tidak suka menunggu orang. Soal Lanlan tidak menyiapkan hadiah, sebentar lagi aku akan berbicara dengan Santoso Francisco. Santoso Miguel, kamu sedang melakukan apa tadi? Kak, aku merasa dia juga tidak begitu jahat. Kamu jangan memanggil aku kak. Cari perempuan jalang itu jadi kakak kamu. Santoso David bilang Santoso yang ketiga baru saja menemukan putrinya yang sebenarnya. Ini gadis itu kan? Dengar-dengar ujian masuk universitas dia juara nasional. Ia baru pulang belum lama. Kami juga tidak menyangka nilainya bagus sekali. Cuma anak kampung yang jago mengerjakan soal apa yang hebat, sudah belajar susah payah. Nanti bisa kerja di perusahaan kelompok Santoso? Sis, jangan bilang begitu. Perusahaan kelompok Santoso juga bukan tempat sembarang orang bisa masuk. Tapi Santoso, Sofia Santoso, Miguel di keluarga kamu kenapa? Sepertinya lebih peduli dengan si miskin ini daripada kamu, kakaknya yang hidup bersama 20 tahun. Kenapa kamu main biliar begitu hebat? Bukannya ini diajarkan di fisika SMP, transmisi gaya? Fisika diajarkan seperti itu? Si kurang ajar ini. Lihat saja mereka bisa sombong sampai kapan. Jangan berdiri semua, silakan duduk. Anggap saja makan keluarga biasa, santai saja. Kakek, saya tahu kakek suka barang antik. Ini saya beli beberapa waktu lalu cap dari zaman Tang untuk kakek. Selamat hari ulang tahun. Bagus. Kakek ini cucu, carikan karya kaligrafi dari ahli kaligrafi zaman Han. Bagus. Kenapa tidak mungkin ada orang datang memberi selamat tapi tidak membawa hadiah, kan? Soalnya tidak tumbuh besar di kelompok Santoso. Kurang sopan santun juga wajar. Ayah, Lanan baru pulang belum lama, banyak aturan belum sempat mengajarinya. Ayah, saya juga sudah siapkan hadiah untuk kakek. Huh? Kak, kalau kakak belum siap, ya sudah, kakek juga tidak akan marah. Tidak perlu mengambil barang-barang yang biasa ditemui di mana-mana untuk dijadikan hadiah. Lagi pula hadiah yang kami berikan untuk kakek. Semuanya dipilih dengan teliti. Kakek, bolehkan cucu menyiapkan beberapa menit? Peralatan makan porselen putih dengan tema perayaan ulang tahun berdasarkan bahan-bahan di atas meja. Aha. Lukisan pohon pinus umur panjang Gunung Selatan ini untuk kakek. Semoga kakek sehat selalu seperti pohon pinus abadi di Gunung Selatan. Bagus, bagus. Meskipun hadiah dari anak-anak yang lain juga saya sukai, tapi kalian juga harus belajar dari Santoso Lina sedikit. Barang yang bisa dibeli dengan uang belum tentu yang paling berharga. Lina memang perhatian. Ini lagi belajar dari mana? Seni SMP? Iya. Siapa yang percaya? Ambil ini, lap dulu. Tanganmu bau kecap.
Aku ke kamar mandi dulu, cuci tangan. Kakakmu memang sangat hebat, bukan hanya orang tua sudah kamu kendalikan sepenuhnya, Santoso Miguel juga sudah mengkhianati aku, bahkan Santoso Francisco juga kamu buat senang. Kita adalah satu keluarga. Kalau kamu lebih awal menerima hal ini, hubungan kita mungkin tak perlu begitu buruk. Kamu memang tidak seharusnya kembali. Kalau kamu tetap di luar semua pasti akan tetap bahagia. Kenapa kamu kembali? Sudah kembali semua sesuai aturan. Kalian sebagai generasi muda harus bersama-sama memberi hormat dengan minuman kepada Santoso Francisco. Baik. Ayah. Kenapa denganmu? Cepat panggil dokter keluarga datang. Ini alergi kacang almond. Tapi, bagaimana bisa? Seluruh kelompok Santoso tahu Santoso Francisco alergi terhadap kacang almond. Siapa yang akan membawa barang seperti ini? Santoso Sofia, ada yang mau kamu katakan? Aku baru saja duduk di sebelah kakak sepertinya juga mencium aroma kacang almond. Lan, kamu membawa almond. Aku tidak, Ayah. Sepertinya aku, dari kantong baju kakak, menciumnya. Aktingnya bagus. Bahkan kantong aromanya sudah disiapkan. Itu memang aroma almond. Apakah kamu ingin membunuh kakek? Kakak, jika kamu tidak sengaja membawanya, mengaku saja tidak apa-apa. Hanya berharap kakek baik-baik saja. Jika tidak... Begitu ya. Ayah, ini bukan milikku. Barang-barang sudah dari kamu. Diambil, kamu masih membantah. Orang seperti ini tidak tahu, Paman. Kenapa dibawa pulang ke rumah? Jika kakek ada masalah, kelompok Santoso tidak akan membiarkannya. Aku tidak membantah. Ini ada orang yang menaruhnya di tubuhku. Kakak, jika kamu tidak tahu, kakek alergi terhadap almond. Mengaku lagi bagaimana? Kamu bilang begitu. Ingin menarik siapa di rumah? Bertanggung jawab bersama. Ayah, ini benar-benar bukan milikku. Ada orang sengaja menaruhnya di tubuhku, tapi aku bisa langsung menemukan orang ini. Aku tidak tahu kakek alergi kacang almond. Dan aku juga tidak punya alasan apapun untuk menyakiti kakek. Arti perkataanmu apa? Masa iya kami mau menyakiti kakek? Mau atau tidak? Coba saja, pasti ketahuan. Kamu mau ngapain? Kenapa kami harus bekerja sama denganmu? Dari tadi kakek jatuh sampai sekarang, selain paman yang ikut dokter keluar, kami semua ada di sini. Artinya, kalau benar-benar ada orang yang menaruh kantong wewangian ini ke bajuku, pasti sekarang tangannya belum dicuci. Ini bubuk teh reaksi warna. Tidak berefek pada kulit normal. Tapi kalau tangan yang pernah menyentuh kacang almond direndam dengan air ini, akan berubah jadi hitam.
Di dunia ini kok ada barang seperti ini? Menurutku, kamu cuma mau lepas tangan saja. Kalau semua orang cuci tangan dan hasilnya bersih, kamu mau gimana lagi? Kalau semua orang bersih, itu membuktikan kacang almond ini kubawa sendiri. Gimana? Ini kan kamu yang bilang, nggak ada yang maksa kamu. Karena Santoso Sofia sudah setuju, mending Santoso Sofia duluan yang coba. Aku duluan ya, aku duluan. Kalau diri sendiri lurus, nggak takut bayangan miring. Santosolina, kamu nggak nyangka aku habis naruh langsung cuci tangan kan? Kali ini, aku lihat kamu mau gimana. Santoso Sofia, kamu... Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Setelah saya memasukkan kantung aroma, sudah jelas sudah dibersihkan. Seperti yang saya duga, kamu sudah membersihkannya. Tapi yang ada di dalamnya adalah tinta bubuk. Tangan siapapun yang masuk akan menjadi hitam. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Melakukan hal seperti ini? Sofia, jika bukan kamu yang pertama menjahili saya, bagaimana saya bisa melakukan apapun padamu? Kamu. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini? Jika kakek mengalami celaka, kamu harus keluar dari kelompok Santoso. Ibu, saya salah. Saya hanya tidak ingin kalian selalu hanya memikirkan dia. Bela saya. Saya tidak mau meninggalkan kelompok Santoso. Itu dia, dan juga kakekmu. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Ibu, saya tahu saya salah. Maafkan saya hanya terlalu peduli pada keluarga ini. Orang tua saya lagi lemah hati. Jika terus begini pasti akan ada masalah. Jadi, bagaimana kamu akan menanganinya? Masih berharap, Bapak. Maafkan dia sekali lagi. Yang ketiga, apakah kamu merasa putri kamu sedikit berbeda? Setelah Lanlan kembali, Sofia mengalami beberapa perubahan, mungkin karena dia belum beradaptasi. Benar dia berubah, atau kita sebelumnya tidak melihatnya. Putri kamu ini agak tidak normal. Kakak Ting, untungnya ada Fernandes Carlos cepat membantu kami dalam eksperimen memajukan hingga tahap implementasi. Juga harus berterima kasih padamu sebelumnya bekerja tanpa henti dalam eksperimen baru bisa data Tuyun berjalan begitu cepat. Kakak Ting, apakah kita segera akan meraih kebebasan finansial? Aku bilang kamu kembali ke kelompok Santoso. Bukankah sudah hampir meraih kebebasan finansial? Kenapa masih begitu bersusah payah? Ada kemampuan untuk menghasilkan sendiri. Kenapa aku harus menerima dari orang lain? Kelompok Santoso membeli data Tuyun data eksperimen dasar sistem selanjutnya. Apakah kamu masih akan menjualnya kepada mereka? Berikan kepada mereka saja lagi pula. Modal awal kita benar-benar aku hasilkan dari kelompok Santoso. Kamu putuskan saja. Datang mencari kamu. Selamat, sistem Tuyun sudah bisa diimplementasikan. Juga terima kasih kakak untuk membantu selama ini. Kamu tenang saja. Saat Tuyun menghasilkan uang, aku pasti akan membalas kakak dengan baik. Balasan tidak perlu, mari makan bersama malam ini anggap saja sebagai perayaan. Jangan lihat aku. Aku harus pulang malam ini menemani kakek makan. Kalian saja yang pergi. Ayo pergi. Ada apa kakak? Emosi tegang ingin bicara, tapi berhenti. Kata-kata yang ingin diucapkan tak bisa keluar. Sudah paham. Kakak kita sudah begitu akrab, ada apa yang sulit diucapkan? Kamu sudah tahu. Katakan saja, butuh pinjam uang sebanyak apa. Asalkan aku punya, aku pinjamkan. Kamu pikir aku mau pinjam uang darimu? Setelah aku amati seperti ini. Santosolina, aku suka kamu. Maukah kamu jadi pacarku?
Tentu saja tidak mau. Kenapa? Lihat, aku segera secara mental bisa memberi diri sendiri dukungan emosional. Secara materi, aku akan segera merdeka finansial. Sedangkan untuk berinteraksi dengan lawan jenis, kebutuhan akan rasa kagum dan kepuasan. Kak, eksperimenmu saja masih kalah dariku. Buat apa aku menurunkan standarku? Kalau begitu, menurut logikamu, asalkan kemampuan eksperimenku lebih tinggi darimu, kamu akan memberiku kesempatan? Bisa dipertimbangkan. Ayah, ibu, kenapa kalian datang? Perusahaan baru-baru ini mendapat kabar, versi lengkap sistem Yun Miao, sistem Tuyun sudah berhasil dikembangkan. Perusahaan baru-baru ini akan segera mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan hal ini kepada publik. Mereka datang mencariku. Jangan-jangan mereka sudah tahu kalau aku adalah pencipta Tuyun? Kami memutuskan untuk mengumumkan juga di konferensi pers bahwa kamu akan jadi penerus kami. Saham kami di kelompok Santoso juga akan sepenuhnya kamu terima. Bapak ibu, ini tidak tepat. Adik-adik juga pasti tidak setuju. Santoso Miguel itu, kalau tahu tidak perlu mewarisi saham perusahaan, cuma perlu ditanggung hidupnya oleh kelompok Santoso, dia pasti paling senang. Sedangkan untuk Sofia, kami sudah pertimbangkan lama, memutuskan untuk mengirimnya ke luar negeri. Berharap setelah belajar beberapa tahun di luar negeri, beberapa pemikirannya bisa berubah. Lan, kami tidak hanya merasa kamulah penerus yang paling cocok, tapi juga merasa ini adalah bentuk kompensasi atas hampir 10 tahun hidupmu yang kami lewatkan. Bapak ibu tenang saja. Asalkan adik-adik mau, aku pasti akan membuat kelompok Santoso lebih baik. Membuat diriku bisa menjadi sandaran mereka. Kamu benar-benar tidak mau membantuku. Kak, bukankah ini bagus? Aku memang dari awal tidak mau mewarisi semua ini dari keluarga. Ada yang mau bersusah payah, memberi kita uang, bukankah ini hal yang baik? Hal yang baik? Suatu hari nanti saat dia mengusir kita dari rumah, baru kamu tahu ini hal baik atau bukan. Kak, aku benar-benar merasa Kak Lan bukan orang seperti itu. Kamu hari ini terlihat agak berbeda. Oh ya, kakak senior hari ini juga terlihat sangat tampan. Perkataanku sudah kusampaikan. Mengenai di pihak mana kamu akan berdiri, asal kamu tidak menyesal saja. Kamu masih belum bersiap untuk mengaku bahwa kamu adalah pemilik sistem Tuyun kepada orang tuamu? Aku berencana setelah konferensi pers ini selesai, baru akan memberitahu mereka. Xiaohe, kamu seharian mengikuti Lina. Apa kamu ingin mengejar putriku? Kamu harus cepat-cepat. Kalau tidak, dia akan dikejar oleh anak laki-laki hebat lainnya. Ibu, aku tidak bisa mengejarnya. Ini kartu namaku. Kalau Nona Santoso Lina bersedia, beri aku nomor antrian untuk mengejarmu. Ingat, beritahu aku. Kamu ini, cara bicaramu seperti Lina di keluarga kami, sulit dikejar. Kamu sendiri yang tidak berusaha. Bu, aku hanya ingin tetap di kelompok Santoso. Kenapa harus menikahkan aku? Baik, tidak usah menikah. Kalau Lina tidak mau menikah, ya tidak usah. Sudah siap, konferensi pers akan segera dimulai, kita harus naik panggung bersama. Terima kasih kepada semua yang hadir di kelompok Santoso hari ini. Untuk sistem terbaru, konferensi pers sistem Tuyun. Hari ini ada dua hal penting. Pertama, adalah memperlihatkan kepada semua proses operasi sistem Tuyun. Kedua adalah mengumumkan bahwa putriku, Santoso Lina, akan mewarisi semua sahamku di kelompok Santoso dan menjadi satu-satunya penerus keluarga kami. Tidak hanya itu, kemarin aku telah menyerahkan master disk sistem Tuyun kepada Santoso Lina. Jadi, di internet sudah ada orang yang membocorkan data sistem Tuyun.
Bapak Santoso, boleh saya tanya, sistem Tuyun belum diluncurkan tapi datanya sudah tersebar di internet. Apakah ini tindakan kelompok Santoso atau tindakan pribadi? Barusan Bapak Santoso bilang, master system sudah diserahkan ke Nona Lina. Apakah Nona Lina tahu atau tidak tahu soal kebocoran data ini? Mohon tenang, semuanya kami pasti akan dalam waktu tercepat menyelesaikan masalah ini dan menjamin sistem Tuyun tetap eksklusif sebelum peluncuran. Bapak Santoso, sekarang sudah ada kabar di internet. Kebocoran data Tuyun akan membuat saham kelompok Santoso anjlok. Apakah Bapak Santoso punya langkah antisipasi? Bapak Santoso barusan. Bapak Santoso umumkan Nona Lina adalah satu-satunya penerus, sekarang langsung muncul masalah besar. Apakah Nona Lina akan bertanggung jawab atas hal ini? Lagi pula masternya ada di tangan Nona Lina. Baik, tunggu sebentar ya. Mohon tenang, semuanya kami kelompok Santoso pasti akan segera menyelesaikan masalah ini, pasti tidak akan. Bapak Joao. Bapak Santoso. Berdasarkan opini publik di internet saat ini dan dampaknya pada peluncuran sistem Tuyun kelompok Shengxi kami, mungkin akan langsung menggugat kelompok Santoso untuk memberikan ganti rugi kepada kami. Ganti ruginya 5 miliar. Kelompok Shengxi menghentikan semua kerjasama dengan kelompok Santoso sebelum masalah ini diselesaikan. Tak akan ada kemungkinan kerjasama lainnya. Bapak Almeida, kebocoran data kali ini sepenuhnya tindakan individu dengan kelompok Santoso kami, tak ada hubungannya. Kami akan langsung menyerahkan pelakunya ke pihak hukum. Harap Anda mempertimbangkan hubungan dengan kelompok Santoso yang sudah lama bekerja sama. Jangan putuskan hubungan kerjasama dengan kelompok Santoso. Ayah, apalagi yang Anda tunggu? Masalah ini sebenarnya bukan tanggung jawab perusahaan. Saat master disk ada di tangan Anda semuanya baik-baik, begitu diberikan kepada orang ini langsung terjadi kebocoran. Siapa yang melakukannya? Bukannya sudah jelas? Ayah, Anda tidak percaya aku yang Anda besarkan selama 20 tahun tetapi percaya pada orang yang baru pulang ke rumah? Mungkin dia kembali ke kelompok Santoso, tujuannya adalah untuk mendapatkan teknologi dan data. Kelompok Santoso Anda masih mau menjadikan dia sebagai satu-satunya penerus kelompok Santoso, kita akan hancur. Lina, jelaskanlah sebenarnya apa yang terjadi. Ibu, belum waktunya. Waktu apa yang belum? Sekarang seluruh dunia tahu. Kelompok Santoso mengalami masalah besar, kau masih tidak mengaku kau datang ke kelompok Santoso untuk mencuri teknologi, masih bisa tunggu apa? Bapak Francisco sudah datang. Ayah, Anda datang? Aku datang melihat anak durhaka ini bagaimana mendidik anak seperti ini. Kakek, Anda datang tepat waktu. Cepatlah bujuk ayah. Lina hampir membuat kelompok Santoso runtuh. Yang saya bicarakan adalah kamu, Sofia, kamu tidak pantas menjadi anggota kelompok Santoso. Segala yang kamu lakukan, Sofia, Lina sudah memberitahuku semuanya. Adik, masih ada yang mau kamu katakan? Ternyata dia masih mau menyalahkan orang lain. Tidak mungkin. Ini palsu. Video ini pasti palsu. Lina, kamu sudah merencanakannya dari awal, ingin mencuri teknologi Tuyun. Lalu menyalahkanku. Kamu bilang, sejak hari pertama kamu kembali ke kelompok Santoso, apakah kamu sudah merencanakan semuanya? Sistem Tuyun adalah laboratorium Santoso Lina yang dikembangkan sendiri, dan Santoso Lina adalah peneliti utamanya. Eksperimen kali ini, saya dan guru saya, Profesor Fernandez Carlos, juga ikut serta. Jika kalian tidak percaya, saya bisa langsung menelepon Profesor Fernandez Carlos untuk mengonfirmasi hal ini. Untuk memverifikasi hal ini. Ternyata Nona Santoso Lina adalah sang pengembangnya. Kamu bilang ingin memberitahu Bapak dan Ibu setelah konferensi pers. Tapi menurutku, situasi saat ini adalah waktu terbaik untuk mengatakannya.
Sekarang, masih ada yang mau kamu bela? Ibu, tolong selamatkan aku. Aku tidak sengaja, Bu. Saya umumkan, Santoso Sofia mulai sekarang tidak lagi memiliki hubungan dengan kelompok Santoso. Adapun kerugian yang dia sebabkan, kelompok Santoso akan bekerja sama dengan perusahaan lain yang dirugikan untuk menggugatnya bersama. Kakek. Bukan aku. Semuanya salahmu, dan kalian semua berpihak padanya. Kalian yang memaksaku. Baiklah, kalau begitu mari kita mati bersama. Aku sudah menanam bom di seluruh tempat acara. Kalau kalian semua mau percaya dia, maka mati bersama dia. Sofia, kamu gila. Apa yang kamu lakukan? Tidak, kalian yang gila. Kalian mau meninggalkan aku untuk seseorang yang baru datang ke kelompok Santoso. Aku tidak setuju. Sofia, lepaskan. Kalau kamu begini, benar-benar tidak ada jalan mundur. Jangan datang. Aku sampai ke tahap ini semua karena kalian memaksa. Kalau kalian semua tidak mau aku hidup, maka kita semua mati bersama. Jarak kurang dari 10 meter, akurasi 98%, tidak ada efek angin, tingkat keberhasilan 100%. Bawa dia ke kantor polisi untuk aku. Mama, Papa, selamatkan aku. Almeida Joao, sebenarnya teknologi Tuyun kami sudah melampaui versi 2.0. Sistemnya meningkat secara menyeluruh dari versi 1.0. Data yang bocor keluar sudah merupakan versi lama. Tidak tahu apakah Almeida Joao berminat untuk terus bekerja sama dengan kelompok Santoso untuk sistem Tuyun 2.0. Sangat berharap untuk bekerja sama dengan kelompok Santoso yang dipimpin oleh Santoso Lina.